Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang model PTK dan prosedurnya. Di sini ada 4 model yang saya bahas ya, yang kita akan bahas. Yang pertama, model PTK Kurt-Lewin. Komponennya ada 4, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian karakteristiknya. Beliau adalah pencetus 4 komponen PTK atau siklus PTK-nya. Yang kedua, sebagai acuan dasar berbagai model PTK. Dan yang ketiga, PTK dimaknai sebagai sebuah proses yang spiral. Mulai dari perencanaan, tindakan, kemudian observasi, kemudian refleksi. Dalam satu siklus. Yang kedua, model PTK Kemis dan Miktakart ini adalah yang paling banyak dipakai praktisi pendidikan. Kita lihat ya, bentuknya spiral, mulai dari rencana awal, tindakan, observasi, refleksi. Dan yang membedakan adalah adanya revisi ya, istilahnya pakai revisi. Kemudian ada rencana baru, tindakan, observasi, dan refleksi lagi. Ada siklus 1, siklus 2, dan selanjutnya. Kita lihat karakteristiknya ya. Model Kemis dan Miktakart ini adalah pengembangan model dari Kurt-Lewin. Alurnya sangat sederhana sehingga banyak praktisi pendidikan yang memakai model ini. PTK dimaknai sebagai proses spiral dalam beberapa siklus ya. Kita lihat ini ada siklus 1, siklus 2, dan selanjutnya. Setelah satu siklus, diikuti perencanaan ulang atau revisi pelaksanaan siklus selanjutnya. Ini ada tulisannya revisi ya. Revisi. Kemudian, menurut Kemis dan Miktakart, tindakan dan observasi adalah merupakan satu kesatuan ya. Ketika melakukan tindakan sekaligus mengamati atau observasi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah proses dari yang dinamakan spiral ya dalam beberapa siklus. Yang ketiga, model PTK John Elliot. Ini agak panjang ya. Tidak sesimpel Kemis dan Miktakart. Ini juga banyak dipakai ya model ini. Kita lihat karakteristiknya dulu ya. John Elliot ini model PTK-nya lebih detail dan rinci. Dalam satu siklus bisa terdiri dari 3 sampai 5 tindakan. Dan dalam satu tindakan terdiri dari beberapa siklus atau langkah dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa? Karena dalam satu mata pelajaran kan ada beberapa KD atau kompetensi dasar atau pokok bahasan dan satu kompetensi dasar atau pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak mungkin dilakukan dalam satu tindakan atau dalam satu pertemuan. Ya, sudah paham ya? Nah, kemudian di sini ada proses reconnaissance. Maksudnya adalah menurut John Elliot adalah penemuan fakta. Hanya sekedar penemuan fakta. Kita lihat alurnya ya. Siklus 1, mulai dari identifikasi ide awal, kemudian penemuan fakta dan analisis. Ya. Kemudian rencana umum, ada tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Ini ya yang saya terangkan tadi. Dalam satu siklus bisa terdiri dari 3 sampai 5 tindakan. Kemudian implementasi tindakan 1. Setelah itu, dilakukan observasi dan monitoring tindakan. Kita lihat panahnya ya. Kemudian, dalam siklus 1, setelah observasi, maka ada pengubahan atau penjelasan kegagalan dan efeknya. Kemudian baru revisi. Ketika sudah revisi ide umum, ketika dirasa masih belum berhasil, maka perlu revisi ide umum. Dengan cara apa? Sama dengan siklus 1 ya, siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu sama.
Ya, tetap ada tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Dan ini adalah implementasi tindakan 2 atau tindakan selanjutnya ya. Kemudian yang 3 ini implementasi tindakan ketiga atau implementasi tindakan berikutnya ya. Sama terus seperti itu ya. Sudah pahami ya? Bahwa punyanya John Elliot ini dalam rencana umum ada 3 tindakan atau lebih, 3-5 tindakan, tindakan 1, tindakan 2, tindakan ketiga. Dan itu melalui beberapa siklus ya. Oke, sekarang kita ke model yang keempat. Punyanya Dave Abbott. Kita lihat di sini karakteristiknya PTK adalah sebagai studi sistematis. Reconnaissance itu dimaknai sebagai kegiatan diskusi, negosiasi, selain penemuan fakta dan analisis. Kalau John Elliot tadi memaknai hanya sebagai penemuan fakta, kalau Duff ini memaknai reconnaissance itu kegiatan diskusi, negosiasi, penemuan fakta dan juga analisisnya. Jadi lebih luas. Nah, di sini dalam alurnya ini punya 2 opsi ya setelah tindakan 1 direfleksi, yaitu yang pertama merubah ide dan mengulang tindakan 1. Yang kedua merubah ide dan melanjutkan tindakan kedua. Kita pahami ya. Mulai dari ide awal, kemudian melakukan reconnaissance, kemudian rencana, membuat rencana keseluruhan, kemudian pelaksanaan tindakan, lalu monitoring dan reconnaissance. Nah, dari sini kenapa ada kata-kata atau kita bisa punya milih 2 opsi ya. Opsi revisi perencanaan dengan perencanaan baru, mengulangi tindakan 1 atau meneruskan tindakan kedua. Ya. Sudah paham ya? Di sini ada keterangan atau ya. Setelah monitoring dan reconnaissance itu bisa revisi perencanaan, kemudian ada rencana baru, kemudian mengulang pelaksanaan tindakan 1. Opsi yang kedua yakni tetap revisi perencanaan dengan rencana baru, kemudian ada pelaksanaan tindakan kedua dan seterusnya. Ya. Sudah paham ya? Kita tinggal pilih saja kalau mau pakai PTK, mau model yang gimana. Mau yang sederhana atau yang agak rumit atau yang memang benar-benar sistematis seperti punyanya Dave Abbott. Ya. Sekarang kita pahami tentang yang namanya perencanaan ya. Ini poin-poin penting yang perlu kita ingat tentang perencanaan, bahwa perencanaan itu sifatnya tersusun ya, tersusun karena terencana ya. Progresif, memandang ke depan. Kedepannya ini gimana ya supaya supaya masalah ini dapat solusi atau strategi ya. Kemudian yang ketiga fleksibel. Fleksibel adalah maknanya siap diubah kapanpun, seperti ini ya. Rencana awal seperti ini ternyata tidak berhasil, maka kita rubah adanya rencana baru. Nah, seperti itu ya. Jadi sifatnya fleksibel. Kemudian dalam perencanaan ada proses kolaborasi dan diskusi. Kita diskusikan dengan teman sejawat kita ya, atau atasan kita. Sudah paham ya? Sekarang tentang tindakan. Tindakan ini sifatnya, berupa strategi dari sebuah solusi ya. Strategi untuk mengatasi sebuah masalah. Saya katakan strategi solusi. Kemudian sebagai pijakan untuk tindakan selanjutnya. Yang ketiga, untuk perbaikan atau peningkatan tujuannya. Sudah paham ya? Observasi. Observasi ini adalah mendokumentasikan apa saja yang perlu diobservasi atau diamati, prosesnya, kondisinya, gimana waktu kita melakukan tindakan ya.
kemudian efeknya apa, kendalanya apa, dan hasilnya apa, itu kita observasi. Makanya ada yang berpendapat bahwa tindakan dan observasi adalah merupakan satu kesatuan karena memang tidak bisa lepas satu sama lain. Ini ya pendapatnya siapa ini ya? Kemis dan Miktakar. Oke. Nah, yang ketiga, yang kedua ya, observasi sebagai dasar refleksi. Nah, karena hasil observasi maka kita bisa melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Nah, refleksi tujuannya adalah untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan untuk menggambarkan data untuk kelanjutan dari tindakan yang perlu dilakukan. Maksudnya begitu ya. Berarti maksudnya deskriptif untuk kelanjutan ini adalah kita gambarkan hasil observasi itu untuk perbaikan tindakan berikutnya atau untuk kelanjutan tindakan selanjutnya. Kemudian refleksi adalah meninjau atau merenungkan. Setelah itu kita merenungkan, kita analisis dan sebagainya. Kemudian 3, bersifat evaluatif. Sifatnya evaluatif, mengevaluasi dari yang hasil observasi, apa yang perlu diperbaiki dan apa saja yang harus dilakukan untuk tindakan selanjutnya, apa rencana apa yang harus dilakukan. Kemudian ada proses diskusi. Nah, tetap ya, dalam perencanaan juga ada diskusi, dalam refleksi juga ada diskusi, supaya kita dapat masukan-masukan dan solusi-solusi yang tepat dan efektif. Oke ya, sudah paham ya? Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.